Halo semuanya, selamat datang di Podcast bareng IND48. Kita akan ngomongin hal-hal menarik bareng IND48. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Dandi dari tim ID Potret. Podcast bareng IND48. Kita bakal ngomongin hal-hal menarik bareng member IND48. Yeay! Di episode kali ini kita akan mengundang salah satu member IND48 yang suka banget sama AKB48. Nah, karena dia suka sama AKB48, tema yang akan kita bahas hari ini adalah member AKB48 Old Generation versus New Generation. Kayaknya seru ya. Yuk kita undang aja langsung Kak Kiki. Aku agak sakit guys. Halo Kak Kiki. Kak, audionya Kak. Audionya dihidupin dulu. Itu audionya. Oh iya maaf. Ya, halo. Lupa. Halo Kak Kiki, apa kabar? Baik. Setelah penuh Baik banget. perjuangan ya, akhirnya kita bisa berhubung dengan lancar ya. Iya. Udah lama nih Kak, kita nggak ketemu Kak. Gimana kabarnya Kak di masa pandemi ini? Baik sih, tapi ya gitulah. Oh, Kebiasaan Kak jadi Kiki. berubah. Kak Kiki lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk. Biasa sih, normal sih. Ya aktivitas sehari-hari aja. Terus Kak ya Kiki tetap kerja kayak biasa? Ya biasa, tapi ya karena lagi pandemik gini ya pasti ada aja lah batasannya. Entah kerja di rumah lah, entah apa gitu. Tapi sih so far ya lancar. Lancar nih. Nah, Kak Kiki, kan hari ini aku mau bahas, seperti yang aku bilang sama Sobat ini tadi, kalau kita hari ini bakal bahas tentang AKB48, Old Generation versus New Generation nih. Nah, Kak Kiki kan suka banget sama AKB48 kan? Wow, topiknya berat juga ya. Tapi ya berat ya, tapi kayaknya cocok ya sama Kak Kiki. Kalau boleh tahu nih, Kak Kiki tuh udah suka AKB48 dari zaman kapan sih? Dari tahun berapa gitu suka sama AKB48? Kenapa? Dari kapan suka sama AKB48? Kalau aku sih suka-sukanya pas awal-awal taunya banget ya, yang pokoknya kayak pertama kali kenal banget pas zaman-zamannya Heavy Rotation sih. Itu kan juga sempat pas di zamannya juga sempat viral kan lagu itu. Oh, yang berarti Heavy Rotation tuh waktu Yuko yang jadi center ya? Nah iya sih sempat kayak awalnya sih kayak cuma ada grup itu, terus lama-lama nyari tahu sendiri, lama-lama ya udah jadi suka. Oh, kalau aku kan emang awalnya suka JKT48 dulu tuh, baru tahu AKB48. Kalau kakak dari AKB48 dulu tahu JKT atau sebaliknya? Oh enggak, AKB dulu. Oh, Tapi dulu tuh AKB aku dulu. nggak tahu. Tapi tuh aku cuma tahu doang. Aku nggak cuma tahu lagunya, tapi sama grupnya tuh nggak familiar banget. Terus pas ada namanya JKT datang ke situ, terus aku baru tahu lah kok lagunya kayak mirip sama ini sih, tapi terjemahan, tapi kok bahasa Indonesia gitu. Terus pas dicari-cari, ternyata ada sister grupnya gitu. Sempat mikir gini nggak kalau JKT48 itu plagiatnya AKB48 gitu? Dibilang plagiat, ya enggak juga sih. Kalau ya namanya kan, ya ibaratnya itu kan sister group kayak franchise gitu kan. Kalau misalnya kayak ada kita contohnya di jualan franchise, misalnya contohnya produk A gitu, terus franchise kita jualan lagi produk yang A, apakah itu dibilang plagiat? Kan enggak, karena kan dia beli labelnya. Yang dibilang plagiat itu kan meniru tanpa izin kan. Enggak, soalnya pas kalau orang yang nggak tahu pasti mikir ini bikinan Indonesia nih, plagiat gitu. Oh, tapi Kak Kiki udah tahu ya kalau itu udah resmi dari KB48 ya. Iyalah. Udah lama banget ya berarti. Sekitar tahun 2009-2010-an ya yang Heavy Rotation itu. Oh, lama juga ya sekitar 2010. Tapi itu dulu ya, pas zaman 2010 itu tuh masih kayak cuma tahu lagunya doang, tapi maksudnya nggak kenal si centernya Yuko, terus membernya nyanyi ini gitu, enggak, cuma tahu lagunya doang kan. Emang sempat viral juga kan.
Terus mendalami itu kapan Kak? Yang benar-benar kayak tahu. Soalnya gini guys, jadi kalau di grup AYA ini Kak Kiki tuh ngomongin AKB tim A yang zaman dulu, terus siapa gitu. Itu dari kapan Kak benar-benar mendalami AKB-nya? Ya pas ya JKT ada sih 2011 ya, berarti ya tahun-tahun sekitar 2011 2012 ya udah mulai nyari tahu sih. Kayak gitu nih. Nah, dari semua member AKB48 nih, dari zaman dulu sampai sekarang udah ratusan kayaknya ya membernya. Member yang paling Kakak suka siapa nih? Banyak sih yang aku suka. Siapa Ada dari segi ada dari apa sih, dari berbagai sisi sih. Kalau dari suara, terus dari gerakan dance kayak gitu-gitu. Kalau dari suara sih contohnya aku sih suka Akimoto Sayaka, terus Masuda Yuka. Iya. Kalau dari dance aku suka Jurina Yuko kayak gitu. Jadi kalau dibilang paling suka ya tergantung dulu suka dari sisi apa. Tapi kalau dari semua itu pasti kan ada Osimhen. Nah, Osimhen Kakak di AKB siapa nih? Osimhen sih awal-awal banget ya. Aku sih taunya yang pertama kali aku tahu tuh Yuko. Tapi pas aku cari-cari lagi, terus aku dalamin lagi, ya udah terus aku tahu Ohori Megumi. Oh, gara-gara ini kali ya, Eke Bingo ya? Eke Bingo ya. Ya, aku juga tonton Eke Bingo. Eke Bingo gitu ya. Kalau zaman dulu kan acara variety show-nya AKB banyak banget ya, AKB Bingo, AKB Zero G, soalnya tuh Goju, Kifung. Gitu. Ini soalnya tuh pas banget Eke Bingo episode pertama emang ngebahasnya Ohori Megumi kan, yang dia jualan kaset. Oh iya benar. Jadi kayak kalau dia nggak bisa jualan, iya. Kayak jadi tuh kayak itu kan episode pertama kita awal nonton tuh yang disorot dia gitu. Jadi tuh kita tahu dia gitu loh. Oh, tapi ini nggak sih sebenarnya itu kan AKB Bingo tuh lanjutan dari yang AKB Zero G, Iya. Itu kan ya. Iya. Tapi seru sih. Maksudnya ceritain si Ohori Megumi yang jualan kaset, kalau nggak dia bakal graduate tuh. Keliling-keliling Jepang ya. Iya, itu kan zamannya AKB masih belum terkenal ya. Iya, masih. Sama kayak sekarang. Ya. Iya, 2008 zamannya Seichu Belganaru kalau nggak salah setlistnya. Oh, itu kan masih kayak untuk jual CD itu susah banget ya zaman dulu ya. Iya, susah. Itu kan yang nggak kayak sekarang kan, yang sehari aja udah dapat 1 juta kopi. Iya, makanya. Itu kan zaman-zaman langsung nomor 1 di Oricon. Zaman-zaman sulit. Menurutku tuh hebat banget ya dalam waktu sebulan di maksudnya untuk penyanyi solo yang emang bener-bener mulai dari awal banget sih, menurutku sih hebat banget, dia bisa sampai jualan 10.000 kopi itu dalam sebulan. Kopi dalam waktu sebulan ya. Oh, keren juga sih. Nah, tapi ini kan selain membernya nih, pasti lagunya banyak. Iya, banyak. Ada nggak lagu favoritnya? Aku sih banyak sih kalau disuka. Tapi aku sih lebih suka kayak lagu-lagu model-model kayak Beginner, Uja. Terus kayak model-model lagu-lagu yang agak dark gitu loh, kayak di lagu-lagu setlist, kayak apa yang Seifuku Gajah Mau Suruh, Seifuku Resistance, kayak gitu-gitu lah, kayak lagu-lagu dark gitu. Oh, terus jadi kayak gini Kigetsu Titeta Aijo gitulah. Oh iya, yang dark gitu ya. Berarti Kak Kiki gitu. ini kebalikannya Obi. Kalau Obi tuh suka banget yang lagu yang kayak girly, moody gitu. Kak Kiki yang suka dark, yang sexiness, yang kayak gitu-gitu kan ya. Iya. Nah, kalau itu dari lagu, kalau dari setlist nih, kalau setlistnya banyak banget Kak Kiki udah pernah banyak yang dengerin. Dari semua setlistnya AKB48, yang Kakak suka apa? Kalau setlist jadul ya, maksudnya setlist lama, aku tuh suka banget Reset. Ya tahu tuh kayak Reset lagunya ya, tuh bagus. Ya. Tapi kalau yang baru nih sekarang aku suka yang baru tuh, yang MT Nisa Sagu. Oh, yang Takahashi Minami baru. Itu ya? Yang MT Nisa Sagu yang setlistnya untuk Takamina, tapi Takaminanya nggak ikut. Takamina udah nggak ada. Itu sedih banget. Udah nggak ada Takamina. Aku pikir tuh nama setlistnya kan MT Nisa Sagu, aku pikir ada dia kan, ternyata dia nggak ada. Iya. Tapi itu video klipnya ini ya, pernah lihat videonya MT Nisa Sagu nggak Kak? Hah? Belum sih, aku belum. Nah, Oh gitu. Itu kayak Takahashi Minami narik AKB48, narik nama tim A gitu-gitu. Pokoknya. Itu bukannya itu MT Nisa Sagu atau Senaka Kotoba deh? Oh, nggak tahu deh. Yang narik itu gitu. Salah ya. Oh ya udah. Salah. Beda. Aku tidak terlalu ini AKB ya. Nah, itu dari AKB48 yang zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, tapi kan semenjak udah beberapa tahun ini, sekarang kan AKB udah berapa tahun sih ya? Dari 2006 ke 2000. Sekitar 14 tahun lah ya. Tahun ini tahun ini harusnya 14 tahun. Udah lama banget ya. Itu kalau ibarat dari anak kecil sampai dewasa. Udah SMP kali ya, SMP kelas 2 ya. Udah SMP.
Wah, gila sih. Tapi Michan masih bertahan loh dia. Keren Iya banget dia keren sih Michan. dia. Iya dia menghabiskan masa mudanya di sana ya. Yukirin Iya. lebih Oh ya, Jukirin Yukirin juga mau lebih lagi. sampai 30 tahun ya dia mau di AKB ya. Nah, Tapi tapi termasuknya menurutku sih AKB itu menurutku salah satu grup yang dia cycle-nya lumayan panjang banget ya. Nggak, biasanya kan grup lain ya 5 atau 10 tahun kan biasanya udah bubar atau ada grup baru lagi kan. Tapi dia benar-benar bisa bertahan. mm, Keren sih. kalau menurut aku sih dia tuh kebantu karena sister group Iya, ya. sister group dan dia sistemnya generasi Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi member yang lamanya udah keluar diganti sama Nah, yang baru. ini nih yang menarik itu. Karena tapi kan gini Kak. Jadi karena banyak member-member baru, terus member-member ya lama yang jadi wajah AKB tahun awal-awal tuh udah pada hilang semua nggak sih? Iya sih. Mungkin sih Kayak, buat aku ya untuk fans yang lama, maksudnya untuk yang benar-benar ngikutin banget AKB dari awal sampai akhir, menurutku emang susah sih bikin untuk apa sih naikin member-member baru mungkin karena member yang lama udah terlalu membekas gitu ya di hati ya. bener-bener. Udah Bener-bener. tapi kan menurutku sih semuanya juga butuh proses ya, kayak Acan, Yoko dan kawan-kawan kan jadi terkenal kayak sekarang kan nggak yang langsung mereka benar-benar terkenal kan. AKB juga ada masa-masa sulitnya dulu kan dari mereka mulai awal teater yang nonton cuma 7 orang. Iya, yang pas Iya yang kan? awal-awal itu ya. Iya, Kasian iya banget maksudnya gak sih? nggak ada yang nyangka kan yang awalnya penontonnya 7 orang tiba-tiba tiketnya selalu sold out. Tokyo Iya, Dome lagi ya. iya Tokyo Berapa Dome puluh dan ribu. menurutku sih bukannya gimana ya kayak lebih kayak butuh proses sebenarnya member-member baru atau fans juga butuh adaptasi sama member-member barunya. Tapi kulihat juga member baru juga kualitasnya lumayan sih nggak. Sebenarnya cuma butuh pengenalan aja sih lebih lebih kayak harus dikenalin lagi nih lebih lebih dalam lagi. Tapi ini nggak sih Kak, kayak kemarin tuh kan manajemen AKB48 pernah nge-up si Hagi Moeka tuh jadi center di Iya. Sustainable, tapi malah graduate. Wah Iya, itu sayang banget gak sih? ya disayangkan banget sih soalnya kan dengan dia jadi center itu kan berarti ada ibaratnya dari manajemen itu ada harapan juga kan kalau dia bisa ngebawa nama 48 grup ke depannya kan tapi ya mungkin tapi kan kita entah dia punya alasan lain kan kita nggak tahu jadi ya udah kita terima aja. Tapi Tapi kayak sayang banget gitu nggak sih? terlepas dari itu semua emang menyayangkan banget. Dan soalnya kayak sekarang tuh kenapa Kak? Enggak. Kenapa? Enggak, soalnya kayak sekarang tuh AKB nggak punya wajahnya yang identik gitu nggak sih? Oh, bukan nggak Kalau punya dulu tuh identik sama, kalau dulu kan identik kayak Acan, Yuko, Mayuyu gitu. Sekarang siapa sih gitu? Ya bukan nggak punya wajah sih, karena lebih, ya itu yang tadi aku bilang, butuh adaptasi sebenarnya. Acan juga kan nggak langsung jadi wajah, kan dia juga butuh proses dulu kan dijadiin center terus dari beberapa lagu selalu jadi center gitu. Akhirnya fans jadi kenal kan dan dia bisa jadi wajahnya di AKB. Ya sama member baru juga gitu sih kalau kataku butuh proses juga. Tapi ini nggak sih sekarang tuh mental member baru tuh agak nggak kayak member-member zaman dulu gitu nggak sih karena ada media sosial juga jadi mereka tuh kayak tidak tahan bulian, tidak tahan banting gitu sekarang nggak sih? Iya sih aku lihat juga kayaknya di sosmednya member-member tuh banyak banget dramanya. Oh iya yang kemarin. Mungkin kalau iya. Kadang tuh yang ada menghina kasus apa sih yang kasusnya menghina HKT gitu-gitu kan. Iya yang SKI yang yang bilang nah itu karena nggak secantik-cantik dulu gitu kan. Banyak dramanya sih menurutku. Jadi apa ya? Jadi tuh fans member malah fokus buat mikirin kayak begitu bukannya mikirin gimana nih caranya biar grup kita tuh bertahan, gimana grup kita biar lebih terkenal lagi. Mereka malah sibuk ribut di sosmed. Padahal kalau aku perhatiin ya, aku tuh cepet banget nonton streamingnya AKB dari tim AKB itu sama tim 4 itu kan. Dari segi dancing menurutku mereka udah kalah kok sama member lama, malah menurutku ya ada beberapa atau banyak yang kualitas dance-nya lebih bagus daripada member-member yang old sih. Terus beberapa di pas aku nonton unit song tuh di setlist riset ya, di setlist riset itu aku ngelihat ada unit songnya beberapa gerakannya tuh lebih bukannya diubah sih apa ya, agak ada yang ditambahin tuh jadi lebih bagus gitu loh. Iya, lebih banyak berenergi ya. Iya, terus di Mokugekisha itu pas itu Season of Axel kan kalau yang versi Takamina kan cuma kayak nyanyi ekspresi terus dance-nya kayak pedang ya. maksudnya misalnya iya lebih ke pedang gitu kan. Nah, terus yang sama yang member baru sekarang tuh benar-benar full dance banget. Jadi kayak yang wah, ini membernya dance-nya tuh udah dan bagus gitu loh. Tapi emang sih kayak kalau dari segi suara sih aku tuh merindukan sosok Akimoto Sayaka. Oh ya paham. Dan Masuda Yuka. Yang suaranya. Tapi iya sih kemarin tuh kan sempat ada AKB singing competition juga sih. Moeka juga menang juara 1. Dia grade juga kan. Sayang banget kan. Udah juara 1 grade.
Iya. Tapi ini tadi kan ngomongin member-membernya. Nah, gimana nih Kak menurut Kakak nih masalah lagu deh sekarang? Kan dulu tuh lagu AKB tuh pasti kayak terngiang-ngiang gitu nggak sih di kepala Iya, gitu iya, ya. iya. Kayak enak berkali-kali didengerin pun tetap enak. Tapi kalau menurut aku lagu-lagu sekarang tuh kurang catchy gitu nggak sih? Kalau catchy atau enggak tergantung sih. Tapi emang sih aku akuin, ya aku nggak tahu juga ya, entah karena aku yang itu bukan genre, maksudnya bukan genre kesukaanku atau gimana. Tapi emang bener sih kalau kalau denger lagu-lagu sekarang tuh kayaknya kok Nah, nggak iya, masuk iya, gitu iya. ya. Kan kalau zaman dulu terus juga kayak lebih lebih kayak lagu-lagunya tuh bukan kan kalau dulu kan masih ada lagu-lagu Rizko, Beginner lah, Kazewa lah, Uda dan segala macam lah. Gitu kan kayak lagu-lagunya tuh masih masih ada kayak gitu loh. Kalau yang setauku sih lagu-lagu yang model-modelnya kayak gitu No White Man sih seingatku yang emang bener-bener ini banget. Terakhir selebihnya sih menurutku ya lumayan lah, tapi maksudnya kayak nggak kayak EKB dulu. Nah, bener banget. Kayak ini ya, kayak yang single paling baru yang Shitsurain Arigato tuh kok agak gimana gitu buat di-chain untuk diapain gitu. Iya nggak Iya, sih? kalau dulu kan asik banget kan pada ngechat gitu. Nyebutin nama member. Kalau sekarang tuh gimana ya, kayak bingung mau ngechat di mana. Ini siapa yang mau dipanggil ini ya? Siapa yang mau dipanggil? Itu juga senternya kita nggak kenal sih. Iya, aku juga ini siapa senternya katanya. Oh ini apa New Generation EKB, aku nggak kenal. Tapi mungkin itu salah satu cara manajemen untuk nge-up ini ya kali ya. Untuk nge-up. Tapi keren sih maksudnya kan kalau tapi menurutku bisa-bisa aja sih. Dulu dulu juga kayak Jurina yang jadi center All Go Diamond kan orang juga pernah nanya kan, ini siapa? Bukan member tiba-tiba jadi center. Terus juga lama-lama jadi tiba-tiba jadi kenal kan. Tiba-tiba dulu tuh dihujat dulu biasanya. Dihujat. Tapi tambah lama tambah terkenal. Oke, itu masalah member udah, lagu udah. Nah, sekarang kostum nih. Gimana nih perbedaan kostum AKB48 dulu sama sekarang nih? Ya ada sisi ya bagus apa enggak aja, tapi kalau sekarang tuh warna kostumnya tuh lebih kayak cerah-cerah gitu loh, kayak cerah, iya. Terus aku nggak tahu kenapa ya, nggak tahu bener atau salah. Kalau misalnya salah ya salah, maksudnya kalau aku sih ngerasanya nggak tahu kenapa tuh kostumnya tuh sama kesini-sini tuh mirip kayak yang Nogizaka panjang gitu ya, kayak yang iya sustainable gitu-gitu kan mirip tuh. Terus warna-warnanya warna-warna iya sih, iya. Terus ya, apalagi terus kayak terus pas lagu apa ya, yang Sentimental Train itu juga nggak tahu kenapa kayak aku tuh kalau nggak itu kayak ngeliat iya. Dari bajunya panjang dan kayaknya sekarang AKB48 ninggalin kayak seifuku gitu nggak sih Kak? Sekarang udah jarang banget mereka pakai model-model seifuku, padahal mereka dulu terkenal dengan seifuku ya. Seifukunya iya, dia tuh mereka sekarang pakainya kayak model-model kayak yang baju-baju kayak gitu, yang panjang-panjang gitu. Kakak lebih suka prefer yang mana? AKB yang dulu yang model seifuku apa yang model sekarang? Kalau prefer sih ya prefer yang dulu sih. Tapi bagus. Tapi ya maksudnya ya bagus, tetap nggak jelek juga, bagus. Kalau aku sih nggak tahu ya. Kalau yang sekarang tuh agak riweh gitu nggak sih Kak? Tiap member beda-beda, terus kalau lihat dia kayak Sukinanda, Sustainable, sama kayak itu tuh kayak bukan baju AKB yang zaman dulu yang kayak seragam enak dilihat bisa dibawa kemana-mana gitu nggak sih? Iya, kalau terus bukan tipe-tipe seragam yang bisa dibuka, yang bisa quick change gitu loh, yang balik panggung langsung ganti. Sekarang tuh kayak ribet gitu kan, kayak model baju dress gitu kan. Kalau dulu kan bajunya kayak yang bajunya tuh kayak baju yang praktis banget loh, yang bisa dibuka, bisa ada resleting gitu, selesai itu baru resleting kayak gitu kan. Oh iya sih. Iya. Tapi ini kayaknya ya budget untuk membuat seifuku tambah banyak kayaknya. Saya kadang-kadang kayak karena ganti-ganti senbatunya lebih dari senbatunya lebih dari 16. Dulu kan senbatunya kan 16, kalau sekarang kan 18, 20. Iya, pernah ada yang 32 tuh keyboard-keyboard. Yang di-push terlalu banyak. Oh gitu. Wah, seru banget ya pembahasan kita antara sama Kak Kiki nih masalah AKB48 yang old generation sama new generation nih. Nah, kita udah mau hampir di penghujung acara nih Kak Kiki. Wah, gak kerasa ya kita udah lama banget. Tadi nggak apa-apa, kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Kak Kiki ya guys. Nah nih Kak Kiki ini kan udah lama juga nih sama AKB. Kakak punya komentar nggak? Terus atau saran mungkin untuk AKB48? Kalau komen aku ya, menurutku sih
kalau apa namanya, untuk yang baru-baru ini nggak harus ngikutin, maksudnya tidak harus mengikuti image, tidak harus mengikuti pokoknya image dan tampilan senpai-senpainya untuk bisa jadi terkenal sih. Tapi gimana caranya member baru itu harus membuat kayak terobosan inovasi biar mereka bisa melebihi senpai-senpainya. Jadi punya warna sendiri gitu loh yang bisa ngebedain dia sama yang bisa ngebedain mereka sama member old gitu. Oh, ternyata member baru tuh begini loh. Oh, member yang baru nggak kalah kok sama yang old gitu. Ya benar banget. Tapi kayak sekarang AKB juga ngalami kemunduran gak sih, Kak? Soalnya kayak mereka sekarang tuh untuk tampil di Tokyo Dome aja kayak susah banget gitu gak sih? Kalau dulu kan tahun 2012 tampil, terus 2013-nya tampil lagi kan di Tokyo Dome bareng-bareng. Iya, makanya kok sekarang kayaknya susah banget gitu loh. Ini kenapa? Karena peminatnya kurang atau gimana kan kita juga nggak ada yang tahu. Iya, tapi kayak Jurina tuh bilang sekarang saingan mereka tuh bukan AKB gitu-gitu lagi, saingannya tuh ya Nogizaka, Keyaki gitu gak sih? Banget. Mereka sekarang yang merajai pasarnya Jepang sekarang kalau kataku sih. Iya, mereka emang lagi naik daun. Dan emang lagunya ya emang lumayan sih, bagus. Kayak beberapa kayak yang image kayak lagu-lagu beginner, kayak lagu-lagu River gitu-gitu banyak di single-singlenya Nogi. Ki ini banget ya. Iya, kayak iya sih, ini banget. Tapi kalau yang 46 aku nggak terlalu ngikutin banget sih. Cuma tahu beberapa doang. Kayak soundtracknya Naruto. Iya, benar banget. Oke nih, terakhir deh Kak, pertanyaan dari aku sebelum kita mengakhiri sesi podcast sama Kak Kiki. Aduh, sedih banget. Ya, guys, kita mau cerita dikit aja Kak. Jadi dari tadi tuh sebenarnya kita udah siap-siap ya Kak. Sebenarnya bisa lebih panjang daripada ini, teknis. tapi karena ada masalah teknis, jadi ya nggak. Oh gila ya, oke Kak ini Kak. Kan sebentar, kan kita kemarin mau cek pajama nih. Mau pajama, tapi karena pandemi ini, ya diundur nggak tahu sampai kapan. Kakak punya pesan-pesan nggak buat teman-teman IND atau sobat-sobat IND yang lagi nonton sekarang? Terus harapan ke depan buat IND deh. Punya apa dan maaf? Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran ya? Punya ini nggak? Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman IND atau sobat IND yang lagi dengerin? Terus harapannya ke depan untuk IND Vortex? Ya, satu kata sih buat aku. Intinya kita harus sabar. Karena kan sabar. Intinya kita harus sabar. Kita harus ya gimana kan kayak kita udah berjuang juga kan tiap minggu latihan, terus juga kita udah benar-benar menghafal Korea, udah sebisa mungkin yang kita lakukan, tapi kan nggak ada yang tahu kondisi begini kan. Benar banget. Dan nggak ada yang mau juga kita berada di kondisi kayak gini gitu loh. Ya menurutku sih ya itu sabar, terus juga banyak-banyakin berdoa juga, semoga pandemi ini bisa selesai. Pasti selesai kok, cuma butuh waktu aja. Dan juga emang sih kita kan katanya udah mulai transisi kan menuju new normal. Nah, menurutku sih kita ya harus bijak-bijak lah, bukan berarti new normal emang mau dibuka tempat rekreasi dibuka, tapi kan bukan berarti kita dibuka terus langsung bleng gitu masuk. Oh iya benar. Langsung rame gitu ya. Langsung rame, kitanya juga harus bijak. Kita juga harus bijak. Milih nih, kita sebenarnya perlu nggak sih untuk keluar gitu, walaupun emang dibuka gitu. Karena kan dibuka itu bukan berarti kita bebas keluar rumah juga, tapi kan takutnya ada yang benar-benar butuh. Misalnya kita benar-benar butuh mau beli ini, tapi tokonya tutup gitu loh, tapi tempatnya tutup, ya kan kasihan juga gitu. Ya intinya new order ini bukan ajang kita untuk keluar rumah, untuk merayakan kebebasan. tapi new normal ini sih menurutku ya bikin kita jadi lebih dewasa juga sih, kita bisa lebih jadi bijak juga untuk milih yang mana yang penting, yang mana yang prioritas, dan yang mana yang enggak. Keren. Thank you Kak Kiki udah gabung di Potret hari ini. Semoga lancar Kak kerjanya, cepat kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya, thank you Kak Kiki. Bisa tulisan lagi. Ya, amin. Aku udah tidak sabar mengenakan baju pajamaku ya. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai hari ini, Potret hari ini. Jangan lupa apa Kak? Like dan subscribe. Ya, jangan lupa nyalain juga loncengnya biar kalian bisa dapat informasi terbaru dari IND Vortex. Dadah.